Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 10 Mei 2024 dalam pekan ke-6 Paskah tahun B. Bacaan dibawakan oleh Florentina Setio, Mazmur dilantunkan oleh Emilia Septiana, dan renungan ditulis oleh Kristantia Elizabeth. Selamat menekuni sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, hadirlah di sini di saat ini. Pimpinlah kami di sini yang ingin mendengarkan firman-Mu hari ini. Curahkanlah Roh Kudus untuk mengobarkan di dalam hati kami pengertian akan firman-Mu, dan agar menyertai kami supaya kami bisa melaksanakan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 18, ayat 9 sampai 18. Ketika Paulus ada di kota Korintus, Tuhan berfirman kepadanya pada suatu malam di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau, dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan, dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Akan tetapi setelah Galio menjadi gubernur di Akaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus. Mereka membawa dia ke depan pengadilan. Kata mereka, "Ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum." Ketika Paulus hendak mulai berbicara, berkatalah Galio kepada orang-orang Yahudi itu, "Hai orang-orang Yahudi, sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudahlah sepatutnya aku menerima perkaramu. Tetapi kalau hal ini adalah perselisihan tentang perkataan, nama, atau hukum yang berlaku di antara kamu, maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian." Lalu Galio mengusir mereka dari ruang pengadilan. Maka semua orang menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadat, lalu memukulinya di depan pengadilan itu. Tetapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea karena ia telah bernasar. Demikianlah sabda Tuhan. Seluruh bumi, hai segala
Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati untuk masuk ke dalam kemuliaan-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 16, ayat 20-23a. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita." Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan. Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita. Tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Demikianlah sabda Tuhan. Ada sukacita di balik duka cita. Renungan dibawakan oleh Kristantia Elizabeth. Dalam Injil yang kita dengar pada hari ini, Yesus menyampaikan 1-2 pesan sekaligus amanat sebelum ia berpisah dengan para murid. Bahwa akan ada duka cita di antara para murid karena kepergiannya. Yesus mengumpamakan duka cita tersebut dengan duka cita seorang perempuan saat melahirkan anaknya. Bahwasanya ibu yang melahirkan bayi tentu mengalami kesakitan yang luar biasa selama proses persalinan. Ada kecemasan dan kegelisahan. Jangan-jangan terjadi sesuatu dengan sang bayi. Dibutuhkan kesabaran, karena memang tidak bisa dipaksakan kecuali mau dilahirkan prematur. Begitu jugalah perasaan yang dialami oleh para murid ketika ditinggalkan oleh Yesus. Mereka hanya bisa menanti, berharap, cemas, dan belajar untuk bersabar. Kita pun mengalami hal yang sama sekarang ini. Sebagai manusia lemah dan penuh dosa, kita tidak pernah luput dari derita dan duka cita. Pengalaman-pengalaman duka cita kadang membuat kita menjadi pribadi yang tidak berdaya dan menjadi cepat putus asa. Yesus dalam Injil Yohanes hari ini mencoba untuk menghibur kita sekalian. Kita diarahkan untuk menyadari bahwa selalu ada secercah sukacita di balik peristiwa-peristiwa duka cita yang kita alami. Selalu ada terang di balik kegelapan. Seperti ibu yang sedang bersalin tadi, Yesus memberi penghiburan bahwa setelah mengandung
menderita karena mengandung dan melahirkan. Selalu tampak fajar sukacita karena lahirnya seorang anak. Harapan itu pasti selalu ada. Harapan itulah yang menggerakkan kita untuk terus berusaha, berjuang, dan mencari jalan-jalan kreatif di dalam hidup ini. Kebahagiaan karena perjumpaan dengan Yesus menanti kita di depan sana. Allah dapat kita jumpai bukan di luar dunia ini, tapi dapat kita alami saat ini juga dan sekarang juga. Ada saat ketika kita sungguh-sungguh mengalami Allah yang hidup, Allah yang memelihara, Allah yang mengasihi kita, dan Allah yang menerima kita apa adanya. Sukacita yang akan dirasakan tidak akan pernah berkesudahan, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Tambah Yesus. Selalu ada kegembiraan di balik sakit yang kita rasakan. Yesus juga mau menekankan kepada kita tentang pentingnya menghargai sebuah proses. Pentingnya berproses untuk mengalami Tuhan dan menyadari pemeliharaan Tuhan di setiap penderitaan dan pergumulan hidup. Dan di dalam berproses, kita hendaknya senantiasa sabar sambil menaruh pengharapan yang teguh kepada Tuhan. Kesabaran yang dilandasi dengan iman akan Allah senantiasa mengantar kita kepada sukacita yang kekal. Kiranya cinta kasih Allah dan pemeliharaan Allah menguatkan kita semua untuk terus menaruh pengharapan kepadanya sambil menantikan kedatangan kerajaan Allah yang penuh sukacita itu. Ya Allah yang Maha Kudus, berilah rahmat kepada kami yang memampukan kami untuk mengalami dan memaknai semua pengalaman hidup kami, khususnya pengalaman penderitaan, agar kami semakin dekat dengan Engkau yang adalah pengharapan kami kepada sukacita sejati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.